Dialog tentang simbol mata, satu di Arab Saudi. Ustadz, belakangan ini banyak sekali foto dan video yang memperlihatkan bangunan atau logo di Arab Saudi yang menyerupai simbol mata satu. Padahal, kita tahu Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, mata satu. Kenapa negara yang katanya penjaga dua kota suci justru banyak menggunakan simbol yang identik dengan Dajjal? Zaki, kita harus melihat ini dengan dua kacamata. Kacamata eskatologi, ilmu akhir zaman yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi, dan kacamata modernisasi desain. Mari kita bedah. 1. Proyek arsitektur dan sudut pandang drone. Banyak foto yang beredar, misalnya desain area pusat kota baru di Riyadh, The Mukaab, atau beberapa gedung pemerintahan, yang jika dilihat dari atas menggunakan bentuk lingkaran atau elips yang menyerupai mata. Apakah menurutmu itu disengaja? Ya Ustadz, sulit rasanya bilang itu kebetulan jika jumlahnya banyak. Dalam dunia arsitektur modern, bentuk lingkaran dan elips sering digunakan untuk efisiensi ruang dan estetika futuristik. Namun, bagi pengamat akhir zaman, setiap lingkaran yang memiliki pusat di tengah langsung diasosiasikan sebagai all-seeing eye. Di sini terjadi benturan antara selera desain barat yang diadopsi arsitek-arsitek internasional yang disewa Saudi dengan sensitivitas religius umat Islam. 2. Apakah itu simbol Dajjal atau simbol kemajuan? Tapi Ustadz, Arab Saudi kan negara Islam. Kenapa mereka tidak menghindari simbol yang sensitif bagi umat Islam? Ini yang menarik. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman atau MBS, Arab Saudi sedang melakukan branding ulang. Mereka ingin terlihat sebagai negara modern, terbuka, dan futuristik. Pihak pengkritik menganggap ini adalah bukti bahwa Saudi mulai disusupi paham Freemasonry atau sedang menyiapkan karpet merah bagi fitnah Dajjal. Pihak pemerintah Saudi, mereka melihat itu hanya sebagai logo korporat, estetika seni, atau simbol visi, mata sebagai simbol melihat masa depan. Nabi SAW bersabda bahwa Dajjal itu a'war atau buta sebelah matanya, dan tertulis di dahinya kata kafir. Namun penting untuk diingat, Nabi memperingatkan kita tentang sosoknya dan fitnahnya, kebohongan, kelimpahan materi, dan penyimpangan agama. Bukan sekedar gambar lingkaran di sebuah gedung. Jadi apakah Saudi sengaja memasang simbol Dajjal? Tidak ada dokumen resmi yang menyatakan demikian. Namun yang jelas adalah, Saudi saat ini banyak mengadopsi budaya dan konsultan dari Barat untuk membangun negaranya. Di Barat, simbol-simbol tersebut sudah menjadi standar desain yang kadang tidak dipikirkan lagi makna religiusnya. Bagi kita, ini adalah pengingat untuk tetap waspada terhadap fitnah akhir zaman yang bentuknya bisa berupa kemewahan materi yang melalaikan dari agama. Berarti kita jangan hanya terpaku pada simbol fisiknya saja ya Ustadz. Betul. Mata satu yang paling berbahaya adalah ketika kita melihat dunia hanya dengan mata materi dan membutakan mata hati kita terhadap syariat Allah. Ustadz, kita tahu simbol mata satu di uang dolar itu identik dengan Freemasonry atau Illuminati. Kalau di Indonesia ada bangunan atau logo seperti itu, pasti sudah ramai di demo atau minimal diprotes keras oleh ormas-ormas Islam. Kenapa di Arab Saudi yang merupakan pusat Islam, hal ini seolah dibiarkan saja oleh masyarakatnya? Ada 3 faktor utama yang menyebabkannya Zaki: sistem hukum, peran ulama resmi, dan perubahan paradigma sosial di sana. 1. Sistem hukum. Tidak ada ruang untuk demonstrasi. Di Indonesia, kita berada di negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dan demonstrasi dilindungi undang-undang. Di Arab Saudi, demonstrasi adalah hal yang diharamkan secara hukum dan agama oleh otoritas mereka. Risiko hukum, siapapun yang mencoba mengorganisir protes massal akan menghadapi tindakan tegas dari aparat keamanan. Fikih ketaatan. Seperti yang kita bahas tadi, ulama-ulama Saudi memegang prinsip bahwa menasehati penguasa harus dilakukan secara rahasia dan santun, bukan dengan turun ke jalan yang dianggap sebagai huruj atau pembangkangan. 2. Narasi visi 2030 dan modernisme. Tapi apakah masyarakatnya tidak merasa aneh dengan simbol-simbol itu? Sebagian mungkin merasa aneh, tapi pemerintah Saudi berhasil membangun narasi bahwa ini adalah kemajuan. Simbol-simbol futuristik termasuk yang menyerupai mata atau geometri kompleks dipasarkan sebagai simbol visi, masa depan, dan teknologi. Masyarakat Saudi saat ini, terutama generasi mudanya, sedang sangat antusias dengan keterbukaan negara mereka. Mereka lebih fokus pada lapangan kerja baru dan hiburan baru yang selama ini dilarang,
sehingga isu simbol seringkali dianggap sebagai angin lalu atau sekedar cocok logi internet. 3. Peran ulama resmi, Kibarul Ulama. Lalu di mana suara para ulamanya? Ulama resmi di sana berada di bawah kendali kerajaan. Jika pemerintah menyatakan bahwa sebuah proyek seperti The Mukaab atau NEOM adalah untuk kemaslahatan ekonomi umat, maka ulama akan mencarikan dalil pendukungnya. Mereka tidak akan menyebut itu sebagai simbol Illuminati, karena hal itu akan dianggap menuduh raja bekerja sama dengan musuh Islam. Jadi Zaki, ketiadaan demo bukan berarti semua orang setuju. Banyak yang mungkin tidak suka di dalam hati, tapi dalam sistem monarki absolut, suara hati tidak selalu bisa berubah menjadi aksi massa seperti di Indonesia. Jadi mereka lebih memilih diam demi keselamatan dan stabilitas ya Ustadz. Benar. Selain itu ada pergeseran besar. Arab Saudi sedang berusaha melepas label negara konservatif menjadi negara global. Dalam proses itu, simbol-simbol internasional, meskipun bagi kita itu mirip Freemasonry, dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern.